Kita ke Indo-Pasifik sekarang. Ingat kan ya? Kalau nggak ingat atau tidak tahu, sekarang kita ingatkan. Beberapa tahun yang lalu, wilayah Indo-Pasifik ini ramai dan jadi fokus dunia, terutama Amerika dengan code name Pivot to Asia atau menengok Asia. Karena wilayah Indo-Pasifik yang merupakan wilayah produsen country, penghasil barang produksi yang hampir menguasai 50% produksi dunia. Negara-negara yang berada di Indo-Pasifik seperti Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, negara ASEAN, dan tidak lupa, negara-negara Pasifik Selatan. Wilayah Indo-Pasifik adalah wilayah yang lepas dari pengawasan Amerika, dikuasai Tiongkok. Dan hal ini harus direbut kembali oleh Sekutu Barat, oleh Amerika. Namun ketika perang Ukraina terjadi, semua perhatian dunia terutama Sekutu Barat dan Amerika balik ke Eropa lagi. Dalam periode perang Ukraina, eskalasi di Indo-Pasifik meningkat 100%. Dari aktifnya Korea Utara, namun tidak seaktif Tiongkok yang melakukan drill militer di Laut Cina Selatan, khususnya di perbatasan timur dengan negara Taiwan dan di sekitar Kepulauan Taiwan. Semua terjadi terang-terangan, tapi itulah geopolitik, kekuatan politik kawasan yang dimainkan Tiongkok. Sebagai global leader, Anda harus multitasking person. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah Joe Biden pemimpin yang bisa multitasking? Perhatian Amerika sekarang terpecah 3. Setelah Ukraina, ada Sudan, dan sekarang kembali ke Indo-Pasifik. Untuk itu semua, kita harus akui langkah kelas dunia, langkah Xi Jinping dan Putin. Main di 3 kaki, di 3 lokasi. Amerika bingung. Jadi apa yang dilakukan Biden saat ini? Minggu lalu, dia ketemu dengan Presiden Korea Selatan. Kemudian minggu ini, dia bertemu dengan Presiden Filipina, Bongbong Marcos. Dan akan ke Papua New Guinea minggu depan, lalu ke Australia. Sebelum menganalisa langkah Biden di Indo-Pasifik, kita membicarakan seorang calon pemimpin kawasan yang baru, yang bisa jadi pemain penting dalam 5 tahun ke depan. Kawasan Indo-Pasifik dan ASEAN, langkahnya strategis, cerdik bermain di antara dua hiu Amerika dan Tiongkok yang membuktikan kebijakannya dalam setahun terakhir mengangkat ekonomi negaranya. Dialah Bongbong Marcos, yang mendapatkan perhatian penuh dari Xi Jinping dan Biden, dimanja oleh keduanya bahkan. Minta apapun Bongbong untuk Filipina dikasih oleh Tiongkok dan Amerika. Mengapa bisa begitu? Kita membicarakan Ferdinand Marcos Jr., Presiden Filipina alias Bongbong Marcos. Minggu lalu dia mendarat di Washington, disambut meriah sejak dari pendaratan di bandara. Bongbong ini pintar memainkan posisi geopolitik Filipina, pintar memainkan kekuatan kawasan geografi Filipina. Kita tahu Presiden sebelumnya Duterte, presiden merakyat, populis, namun Filipina diinjak harkatnya. Maklum keberangkatannya asal Duterte berbeda dengan asalnya Bongbong yang sekarang lebih strategik memanfaatkan kekuatan geografi Filipina yang secara jarak dengan Taiwan adalah terdekat dan tercocok untuk mobilisasi militer Amerika. Dan agar Amerika tidak bercokol kuat di Filipina, Xi Jinping mendekati Bongbong dengan fasilitas membangun kereta api utara selatan Filipina dengan biaya rendah dan banyak lagi kemudahan ekonomi yang Filipina dapat dari Tiongkok. Strategi jenius Bongbong mengatakan kepada Amerika inilah masa terbaik hubungan Amerika dengan Filipina, di mana anggaran militer Amerika besar tumpah ke Filipina saat ini. Dan ketika dengan Xi Jinping, Bongbong mengatakan inilah golden era Filipina-Tiongkok yang memakmurkan keduanya. Bongbong juga tahu jika perang Taiwan meletus, Filipina bisa jadi garda terdepan pertahanan dari Amerika. Namun pastinya Tiongkok tidak akan tinggal diam dan berusaha memberikan apapun yang Filipina minta agar Amerika tidak terlalu kuat, terutama 4 tahun ke depan. Banjir uang di Filipina sekarang, proyek tumbuh luar biasa cepatnya. Inilah balancing act yang dilakukan Bongbong terhadap dua negara besar tersebut. Indonesia punya peluang sebenarnya seperti hal ini di Selat Malaka dengan choke point-nya, tapi tidak dimainkan dengan baik, malah takluk dengan lobinya Tiongkok. Sayang ya. Oke, kita lanjut. Kembali ke Bongbong dan Senator Biden. Hal inilah yang membuat Bongbong dikatakan presiden cerdik menekan Amerika. Mengapa namanya sekarang Senator Biden? Karena ini adalah jabatan tahun 70-an dan 80-an. Dari Biden, dia adalah senator. Di masa Marcos, ayah Bongbong berkuasa, Biden adalah anti Ferdinand Marcos Senior. Biden lah yang memprovokasi yang menyebabkan tergulingnya Marcos. Marcos memang diktator, namun Marcos adalah kolega dekat Washington. Kemudian Biden lah yang menginisiasi pengadilan Marcos, juga pengadilan Bongbong. Namun kali ini Biden harus menerimanya, harus menerima Bongbong dengan pelayanan kenegaraan kelas utama. Biden itu kena karma kali ya. Biden sok-sokan menegakkan prinsip melawan diktator demi citra politiknya, namun sekarang memerlukan posisi pemimpin yang diperkarakan oleh prinsipnya sendiri. Biden agaknya terkena political pragmatism. Nyaho sih ya. Amerika itu memerlukan 9 lokasi untuk membangun sarana penyerangan dan pertahanan di Filipina saat ini untuk mempertahankan Taiwan dan kekuatan Indo-Pasifik selain markas Armada ke-7 Seven Fleet di Okinawa. Yang dilaksanakan Bongbong mengizinkan dengan syarat ekonomi yang banyak yang sesungguhnya memberatkan Amerika. Namun semua terpaksa dituruti. Amerika terbelenggu sejarah dan ambisi yang dimainkan dengan cantik oleh Bongbong Marcos. Lalu Indonesia kapan bermain seperti itu? Peace.